Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Tentunya apa? Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas sepatu ya. Sepatu yang tentunya jarang tukang sol berani melakukannya, yaitu sepatu Nike Mercurial ya. Entah itu Mercurial Vapor ataupun Mercurial Superfly. Itu jarang tukang sol berani mengerjakannya. Karena apa? Karena sangat keras banget. Oke, dan sepatunya ada di meja pengerjaan ya. Mari kita simak bersama. Oke ya, kita lihat ini adalah sepatunya ya, sepatu Nike Mercurial ya, yang ini Superfly ya. Ini flag knit tapi sama-sama Superfly ya ini kayaknya. Dan ini dua ini ada logo Nike-nya di bagian samping depan sama samping luar ya ini. Depan dan samping luar, dan ini juga ada logonya Nike di samping luar juga. Dan kedua sepatu ini ada dinamit fit collar ya. Dynamic fit collar ya. Yang mana dynamic fit collar itu adalah ini ya. Yang seperti kaos kaki ini yang nyambung di bagian lubang sepatunya ya. Ini sama juga ada dynamic fit collar ya. Seperti ini ya. Dan ini sama-sama Mercurial. Dan apa yang membedakan kedua sepatu ini? Yaitu dari apanya? Kalau kita lihat sesama hampir sama ya. Dan ini juga nggak ada lidah sepatunya ya. Sama-sama seperti ini. Tapi yang membedakan adalah bagian apanya? Bagian outsole-nya. Dan mungkin dari luar juga ini ada bolong-bolongnya ya. Kalau ini sepertinya nggak ada, rapet. Kalau ini masih ada bolong-bolongnya, masih ada lubang-lubang anginnya. Kalau ini ya, tapi yang sangat membedakan banget adalah di bagian apanya? Di bagian ini, outsole-nya ya. Outsole-nya kalau ini terpisah ya antara belakang dan depan ya. Ini terpisah. Kalau ini nyambung ya, tapi ada sambungannya di tengah seperti ini. Dan saya rasa untuk bagian depan ya, ini sama ya, ada logo Nike-nya juga ini. Dan sama bentuk poolnya juga sama. Ya, bentuk poolnya, corak-coraknya sama, cuman yang membedakan adalah ini agak masuk ya, ini agak masuk lengkungannya, dan ini enggak terlalu masuk banget. Yang sangat membedakan adalah ini di bagian tengah ada sambungannya dan ini enggak ada. Ini ya. Terus permasalahannya apa kok saya harus membahas sepatu ini? Sepatu ini juga sudah saya pernah jahit ya di video-video lama, yang seperti ini mirip bentuknya juga sudah, yang seperti ini juga kayaknya sudah pernah, entah itu di video short atau di video panjang. Dan ini kasusnya adalah kedua sepatu ini mengelupas ya. Yang satu mengelupas di bagian sini, kalian bisa lihat sendiri. Nah itu ya, akan saya tunjukkan, tuh mengelupas ya. Yang ini juga mengelupas tuh ya, mengelupas ya. Dan ini apakah dia mengelupas? Dia juga mengelupas di bagian mana? Di bagian sini tuh. Tuh ya. Tuh mangap ya. Terus apa yang akan kita bahas tentang sepatu yang mengelupas ini? Dan ini penting banget ya. Sepatu Nike Mercurial, entah itu Vapor, entah itu Superfly, entah itu apa, pokoknya Nike Mercurial yang bentuknya seperti ini, itu akan mengelupas. Pertama di bagian mana? Di bagian sini. Bagian sini dan bagian sini. Ini yang akan mengelupas pertama kali, dan juga di bagian pojok sini dan pojok sini. Bang, kok kenapa yang mengelupas di bagian pojok-pojok sini-sini ya? Karena di bagian pojok ini ataupun ini dia tidak ada pegangan, dia tidak ada kayak kekuatannya, hanya kekuatannya model lem ya. Dan ini ketarik ketarik pull ya. Jadi ini lem, tapi dia ketika buat lari ya, buat lari dia akan ketarik pull seperti ini ya. Jadi akan sering ketarik pull. Jadi lemnya akan cepat mengelupas di bagian sini ya. Tentunya ini juga di bagian sini untuk mengerem ya, untuk mengerem ini akan lebih cepat terkena di bagian pojok sini. Walaupun ini bulat, tapi di bagian sini dan bagian sini akan kena. Kalau ini mungkin agak sedikit kuat ya, karena masih ada tulang outsole-nya, masih ada outsole-nya yang seperti ini. Jadi bagian pojok-pojok sini agak sedikit lebih kuat. Tapi apa? Tapi yang Nike Mercurial ini
Yang cepat lepas adalah bagian dalam sininya ya. Yang sering saya temui adalah seperti itu, bagian dalam sininya. Kalau ini malah bagian dalamnya kuat ya. Dan yang sering lepas adalah bagian sini. Ini sama sini. Oke ya. Dan apa yang harus kita lakukan agar sepatu Nike Mercurial kita awet ya. Ini tentunya harus kita lakukan ya. Agar sepatu Nike Mercurial kita awet, kita harus langsung menjahit ya. Kok langsung dijahit sih Bang? Iya. Walaupun sepatu kita baru harus langsung dijahit. Terus dijahitnya di mana? Apakah harus jahit full? Jawabannya adalah enggak. Enggak harus dijahit full. Yang harus dijahit adalah di bagian pojok-pojoknya. Terus berapa jahitan kita harus menjahit? Setidaknya 3 sampai 4 jahitan ya. Terus posisi paling tepatnya di mana? Posisi paling tepatnya adalah di sini. Nah, ini. Di sini. Seumpama 1, 2, 3, 4. 4 jahitan di bagian sini ya. Terus di bagian sini juga sama. 1, 2, 3, 4. Pojok sini kita kasih jahitan. Pojok sini kita kasih jahitan. Terus yang ini. Nah, pojok sini kita kasih jahitan. Dan pojok sini juga harus kita kasih jahitan. Khusus untuk yang ini, bagian sini ya, 2 harus kita kasih jahitan. Ini 2 jahitan ya, pojok-pojok. Agar apa? Agar enggak lepas ketika dibawa buat mengerem ya, atau berhenti mendadak ketika membawa bola. Dan tentunya apa? Tentunya walaupun sepatu baru ya, kisaran harga di bawah 1 juta ya, harus langsung dijahit di bagian yang saya sebutkan tadi ya. Tidak perlu jahit muter tapi hanya di bagian yang tadi. Dan seperti itulah penjelasannya. Dan yang juga jadi perhatian adalah di bagian ini, di bawah insole. Ini insole kita lepas ya. Ini insole namanya, saya lepas. Di insole ini, bagian dalamnya, sepatu yang model seperti ini, dia lebih ringan ya, ataupun lebih bagian dalamnya itu lebih tipis. Tapi kalau yang ini dia lebih tebal ya, untuk ini plastik di dalamnya itu dia lebih tebal, dan ini lebih apa ya, lebih tipis, yang tentunya menjadikan antara yang ini dan yang ini ya, yang hijau dan yang ini putih setengah pink ini lebih enteng yang hijau ya. Itu untuk kondisi beratnya. Dan hasil yang sudah dijahit ya akan saya pertunjukkan juga, karena kedua sepatu ini yang satunya atau yang pasangannya sudah saya jahit ya. Kalau ini belum ya, belum ada tanda-tanda jahitan. Yang satu sudah saya jahit, dan yang ini hasil jahitannya seperti ini ya. Ini sudah saya jahit muter ya, kan bisa lihat. Saya memakai benang abu-abu yang lebih dominan atau lebih sesuai dengan warna aslinya atau warna outsole-nya ini ya. Nah ini ya, sudah saya jahit muter. Dan tengahnya juga sudah saya jahit ya, seperti ini. Oke ya. Untuk ini, kita harus jahit pojok-pojoknya segini saja ya. Segini saja. Kalau baru agar lebih awet ya. Dan untuk yang satu juga sudah saya jahit juga. Ini. Ya, ini jahit ya. Dan saya memakai untuk di stabilio, saya memakai benang stabilio ini. Bisa kawan-kawan lihat. Dan untuk yang di hijau, ini hijau-hijau tua, saya memakai benang hijau ya, jadi nggak samar ya, nggak terlalu terlihat. Dan ini juga ya, jangan kawan lihat ya. Oke ya, jadi sepatu ini intinya bisa dijahit. Dan kalaupun terjadi lepas seperti ini ya, antisipasinya adalah sebelum lepas atau ketika masih baru beli langsung dijahit di bagian pojok-pojoknya. Dijahit sendiri pun bisa ya, nggak perlu ke tukang sol, asalkan kita mau berusaha. Oke, jadi seperti itu ya share pengalaman dari saya. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang punya sepatu Nike Mercurial, entah itu Superfly, entah itu Mercurial Vapor, bisa langsung dijahit di
rumah ya. Tentunya menjahitnya hanya di bagian yang sering mengelupas atau bagian yang paling pertama mengelupas. Oke kawan-kawan, saya Eri, video ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya Eri, salam dari saya, sol sepatu ajaib untuk tukang sol sepatu dari seluruh Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia yang mau memperbaiki sendiri sepatunya di rumah. Oke, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.